bunda-bunda yang lagi mencari tips untuk melahirkan secara normal, silahkan nonton video ini karena aku akan berbagi pengalaman aku melahirkan secara normal untuk anak pertamanya aku, Gael. Bersama saya di channel Mama dan Gael. Video kali ini aku akan berbagi informasi tentang tips untuk melahirkan secara normal untuk anak pertama. Ini pengalaman pribadinya aku, itu pas kehamilan aku, Gael, gitu. Oke, sebelum videonya lanjut, jangan lupa like-nya dulu, subscribe-nya, komennya, dan share-nya ketika bunda merasa video ini bermanfaat dan ada informasi yang bunda dapatkan dari video ini. Oke, kita masuk di hal apa saja yang aku lakukan atau tips-tips apa saja yang aku lakukan ketika hamil pertama untuk melahirkan secara normal. Pertama yaitu berdoa dan niatkan di dalam hati bunda untuk lahiran secara normal. Kenapa kita harus berdoa? Karena setiap kita ketika berdoa kita mendapatkan kekuatan atau kemampuan baru di dalam hidup kita untuk melakukan hal yang belum pernah kita lakukan. Artinya dengan berdoa kita mengaku kelemahan kita di hadapan Tuhan, sehingga kita minta pertolongan Tuhan untuk turut campur tangan di dalam setiap apa yang kita kerjakan ataupun hal-hal apa yang kita rencanakan di dalam hidup kita, seperti ketika kita menantikan buah hati kita lahir di dunia ini gitu. Dan kenapa kita harus niat juga gitu? Tanpa kita berniat itu nggak bakalan bisa lahir secara normal gitu. Kenapa? Karena untuk melahirkan secara normal kita itu harus betul-betul niatkan dalam hati kita untuk lahiran secara normal. Artinya ketika kita berniat, artinya dengan sendirinya kita itu akan kayak mindsetnya kita itu dipengaruhi sendiri. Oh, kita pasti bisa melaluinya, rasa sakitnya ataupun proses untuk melahirkan secara normal. Tips kedua yang aku lakukan untuk lahiran secara normal yaitu selalu berpikir positif dan tentunya hindari hal-hal yang membuat bunda stres gitu. Kenapa? Karena ketika kalau misalnya kita stres itu berpengaruh juga sama tumbuh kembang janin kita yang ada di dalam perut kita. Terus kenapa kita harus selalu berpikir positif? Biar segala misalnya nih hal-hal yang negatif atau misalnya bunda lagi pergi jalan terus ada bunda yang lain cerita pengalaman dia tentang rasa sakitnya atau apanya, terus kayak misalnya itu yang bisa membuat kita rasa takutnya, ih gimana ya nanti aku lancar nggak sih gini. Makanya aku bilang hindari hal-hal yang membuat bunda stres. Jadi kayak selalu berpikir positif aja dan kembali lagi di yang pertama, selalu berdoa, sehingga ketika kita berdoa kita dapat kekuatan baru lagi dan terjun di lingkungan yang bisa membuat bunda menjadi berpikir positif gitu. Jadi kalau misalnya nih bunda lihat ada kerumunan-kerumunan yang bisa membuat bunda stres atau apa, please hindari itu dan lakukan hal-hal yang membuat bunda senang gitu, sehingga kayak babynya kita atau janinnya kita di dalam juga ikut happy juga gitu. Dan yang ketiga yang aku lakukan itu banyak gerak atau jalan pagi. Nah ini yang paling senangnya aku. Kenapa? Aku tinggal sama mamanya aku atau ibunya aku gitu kan. Nah kami hidupnya di desa, jadi otomatis kalau kalian tahu ibu-ibu yang ada di desa itu pasti kayak pemikirannya itu selalu yang tradisional atau apa. Dan biasanya sih aku selama kehamilan aku campurin yang tradisional dengan yang modern gitu. Jadi di usia kandungan aku yang menginjak 7 bulan lebih, aku tuh udah mulai jalan pagi gitu. Jadi kayaknya aku jalan pagi itu sekitar kurang dari 2 bulan sebelum aku lahiran, dan aku rasakan betul-betul sangat bermanfaat banget itu. Yang aku rasakan itu karena di pagi hari juga kita bisa melihat kayak embun pagi, terus suasana yang betul-betul segar, jauh dari polusi ya gitu. Jadi kayak membuat otak kita lebih fresh. Yang keempat yang aku lakukan yaitu
ikut ibu kelas hamil. Jadi kenapa kita harus perlu ikut ibu-ibu kelas hamil ataupun perkumpulan ibu-ibu hamil? Karena di dalam satu perkumpulan itu kita bisa kayak bertukar pikiran sama bunda-bunda yang sudah berpengalaman, apalagi bunda-bunda yang baru pertama kali hamil. Please perbanyak informasi tentang cara melahirkan secara normal, terus lebih banyak konsultasi sama bidannya bunda atau dokternya bunda, bisa ndak aku lahiran normal, ada masalah ndak selama kehamilan aku gitu. Terus otomatis perbanyak juga senam ibu hamil gitu. Kenapa senam ibu hamil? Karena senam bisa membuat tubuh kita merasa nyaman. Terus biasanya kalau di kehamilan kita yang ke trimester 3 itu pasti banyak rasa sakit, nyeri otot akibat perubahan bentuk tubuhnya kita. Nah, dengan senam kita bisa mengurangi rasa nyeri dan rasa sakit itu. Terus senam juga bisa memperkuat otot kita. Oke, hal yang kelima yang aku lakukan atau kebiasaan yang aku lakukan untuk melahirkan secara normal, yaitu aku selalu minum obat penambah darah yang biasa dikasih sama bidan, dan aku selalu juga minum vitamin aku Folamil Gold. Itu ntar aku bikinkan review sendiri tentang Folamil Gold, ini sangat bagus juga gitu. Oke, kita bahas di obat penambah darah. Kenapa kita selalu perlu minum penambah darah dalam masa kehamilan kita? Ini fungsinya untuk agar kita tuh nggak anemia, nggak kekurangan darah gitu, biar HB-nya kita normal, dan ketika kita melahirkan kita nggak pendarahan gitu. Nah, hal yang keenam yang aku lakukan yaitu urut kandungan. Urut kandungan ini menurut aku sangat bagus, entah itu mitos atau fakta, tapi biasanya sih di zaman modern sekarang kayaknya nggak dianjurin untuk urut. Tapi kalau aku masih pakai yang urut gitu. Kenapa? Karena ibunya aku masih nganjurin untuk ngurut. Katanya aku dulu hamil gitu-gitu lancar kok, selalu ngurut dini. Itu untuk memperbaiki posisinya janin. Dan kebetulan ya bunda, posisi janinnya aku di umur 36 minggu, kata bidannya itu kepalanya masih di atas gitu kan, artinya sungsang kan. Terus aku bilang aduh kok kayak gini gitu kan, padahal di minggu atau di usia 7 bulannya aku pas USG itu posisi janinnya aku bagus katanya dokter. Cuman kalau usia 7 bulannya itu masih, bayinya itu masih bolak-balik gitu-gitu, masih cari posisi gitu. Nah, aku dianjurin untuk ngurut. Jadi aku tuh ngurutnya kayak 3 kali setelah aku tahu posisi janinnya aku kayak masih sungsang gitu pas dari bidan gitu kan. Udah aku ngurut 3 kali. Jadi aku bilang oh iya cari posisi aja gitu kan. Terus pas aku mau lahiran, di hari yang aku lahiran, aku kan lahirannya tuh malam ya bunda. Paginya itu kayak aku masih pergi ngurut karena aku tahu aku udah mulai rasakan sakit-sakit. Dan yang paling anunya tuh selama kehamilan aku tuh jarang untuk merasakan sakit-sakit. Mungkin karena aku rajin gerak juga, mungkin jalan paginya iya gitu kan. Itu jadi aku pergi ngurut di nenek yang aku biasa tempatin ngurut gitu. Udah katanya oh ini masih cari posisi gitu. Katanya sih belum untuk lahiran gini-gini. Tapi sebenarnya aku sudah merasakan sakit itu mulai dari jam 12 malam. Terus kayaknya sakitnya masih berterus-terus, kayak terus-terusan sakit. Terus aku rasa kayaknya nih aku udah mau lahiran. Aku pergilah ke puskesmas, dan ternyata katanya bidan pas aku sampai terus diperiksa di puskesmas, aku udah masuk di pembukaan 7, dan itu puji Tuhan banget gitu. Dan yang ke-7 yang aku lakukan yaitu minum minyak kelapa murni. Entah ini mitos atau fakta, apa sayang? Entah ini mitos atau fakta juga tentang minum minyak kelapa, tapi yang jelasnya aku lakukan itu, dan resep ini aku dapat dari orang kampung. Nah, itu dia 7 tips dan saran dan hal yang biasa aku lakukan untuk melahirkan secara normal di kelahiran anak pertama aku, Gael. Jadi ketika bunda-bunda merasa ada hal positif dari video ini, silahkan diikutin. Tapi kalau misalnya bunda ragu ataupun merasa nggak cocok dengan kehidupan bunda, silahkan di skip aja bunda, jangan diikutin gitu.
Dan aku selalu berdoa semoga bunda-bunda yang lagi menantikan kehadiran buah hati Anda, semoga persalinannya diperlancar dan selalu sehat bersama dede bayinya. Selalu berdoa dan selalu semangat dalam menantikan kehadiran buah hati Anda. Oh ya, jangan lupa like-nya, subscribe-nya, komennya, dan share-nya tentunya.